Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Ya, salam jumpa dan berkah dalam. Ya, saya Romanto Swahati dari Gereja Kristus Raja Bajiro. Ya, ingin mengajak Anda sekalian untuk berhenti sejenak dari kegiatan Anda. Ya, kita dengarkan sabda Tuhan. Ya, kita awali terlebih dahulu dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akan saya bacakan kutipan dari Injil Santo Matius bab 11 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil di dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserang, dan orang yang menyerangnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang sudah kita kenal baik. Ada yang mengatakan beliau adalah nabi yang terakhir. Kita mengenal Santo Yohanes sebagai pribadi yang rendah hati, pribadi yang sederhana, pribadi yang kalau kita sebut dengan kata-kata sekarang itu tidak tidak jaim, ya, tidak menjaga image penampilannya sederhana, namun dia adalah orang besar, orang penting di dalam sejarah iman, di dalam sejarah karya Tuhan, karena Yohaneslah yang menunjukkan Sang Juru Selamat untuk umat manusia. Santo Yohanes Pembaptis yang menunjukkan Yesus kepada kita. Dialah yang perlu kita cari, dialah yang perlu kita kenal baik, dialah yang perlu kita cintai, dialah yang perlu kita ikuti, karena dialah penyelamat kita. Santo Yohanes pernah mengatakan, lihatlah anak dombalah yang menghapus dosa dunia. Yesus adalah penyelamat kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, peran dan pribadi Santo Yohanes Pembaptis itulah yang kiranya perlu kita teladani di dalam kehidupan kita. Kita juga perlu menyadari betapa Tuhan penyelamat yang kita imani adalah Tuhan yang perlu dikenal oleh banyak orang, oleh semua orang. Ya, maka kita dipanggil untuk juga menyiapkan keluarga kita, anak-anak kita. Biarlah anak-anak kita itu sungguh-sungguh mengenal Yesus. Biarlah anak-anak kita itu setelah mengenal Yesus mencintai Yesus. Biarlah anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang bersatu dengan Yesus, dan akhirnya karena bersatu dengan Yesus juga nantinya berkarya bersama Yesus. Dan tentu saja harapan kita nanti kita semua mulia bersama Kristus. Yesus telah diwartakan oleh Santo Yohanes bagi kita semua, dan pewartaan itulah yang juga perlu kita lakukan. Peran Santo Yohanes yang mengenalkan Yesus untuk dunia, untuk semua orang, itulah yang juga menjadi panggilan kita. Ya, sayang kalau kita yang sudah dewasa, kita yang sudah mengimani Yesus, tidak menanamkan benih iman itu secara nyata di dalam keluarga kita. Anak-anak kita biarkan begitu saja. Anak-anak kita kurang kita dampingi. Anak-anak kurang kita beri contoh tentang kehidupan doa. Anak-anak tidak kita biasakan untuk mengungkapkan iman ya di dalam kehidupan mereka. Sehingga anak-anak kita menjadi jauh dari gereja. Karena jauh dari gereja juga lalu jauh dari Tuhan ya.
panggilan kita adalah meneladan Santo Yohanes Pembaptis, memperkenalkan Yesus kepada anak-anak kita dan kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara sekalian terkasih, kita syukuri Tuhan Yesus yang telah kita kenal, kita cintai, Tuhan yang telah memperkenalkan diri kepada kita, mewahyukan diri kepada kita, dan kita syukuri iman itu dengan mewartakan kasih Tuhan, memperkenalkan pribadi Tuhan kepada sesama kita. Semoga dengan demikian hidup kita juga semakin diberkati, hidup Anda semakin diberkati, hidup keluarga Anda juga semakin diberkati dan disejahterakan. Saudara-saudara sekalian, berkat dalam dan selamat berkarya.